Biasa saja kok Jakarta ini. Ternyata Jakarta ramah kan? Ramah aja, biasa aja. Walaupun awal-awal kuliah saya masih bawa badik. Awal-awal kuliah saya masih bawa badik. Ada orang yang kemudian tidak mau mengenal politik karena dianggap kotor dan sebagainya. Seharusnya dia harus mulai bahwa politik ini udah baiknya udara kok. Kamu sembunyi dimanapun, Suatu keniscayaan ya. kamu akan terkena imbasnya. Salam konspirasi, konyol tapi inspiratif dan berisi. Ketemu lagi dengan gue Yudi. Gua Nungki, Yusak, Burhan. Kita spesial Burhan. Sehat Om Bur? Sehat, spesial. Sehat. Oke. Jadi Om Burhan ini merupakan salah satu anggota Bawaslu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Betul gitu ya? Betul. Oke. Nah, yang menarik dari Om Burhan ini adalah di usianya yang memasuki 40, sebenarnya untuk institusi seperti Bawaslu masuk kategori yang muda. Karena di sebelum-sebelumnya biasa usianya tuh di atas itu. Nah, ini bagi kita konspirasi suatu hal yang apa ya? Ya terus terang unik lah. unik prestasi. Ya kita tahu sendiri ya, yang namanya Bawaslu kan bukan lembaga sembarangan ya. Jadi umur muda udah pasti. Orang itu bukan orang yang sembarangan. Pasti ada sesuatu yang spesial, punya kompetensi khusus. Pertanyaannya dimulai gini Om Bur. Gimana sih bisa masuk mulai di Bawaslu? Awal. Ya, kalau mulai di Bawaslu kan mengenal penyelenggara pemilu itu tahun 2012. Itu pada saat kita santai aja ya. pelaksanaan pemilu 2014. Itu 2012 karena background aktivis. Nah, setelah itu kemudian ada rekrutmen pengawas pemilu tingkat Jakarta Pusat waktu itu. Saya daftar, akhirnya lolos jadi Panwas Jakarta Pusat waktu itu, anggota kemudian jadi ketua Panwas di pemilu 2014. Tapi mulai awalnya rekrutmennya di 2012. Jadi sampai kemudian pemilu 2014. Setelah itu selesai karena ini ad hoc, waktu itu masih ad hoc, dipanggil untuk jadi tim asistensi di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Waktu itu mikir-mikir, mau balik lagi, ini udah jadi tim asistensi. Tim asistensi itu semacam TA lah, provinsi gitu kan. Oh, jadi setelah pemilu selesai udah 2015 udah keluar tuh. Sudah selesai ininya, periodenya kan. Terus dipanggil lagi. Di tingkat provinsi, di Bawaslu Provinsi butuh tim asistensi, saya dipanggil lagi saya. Nah, itu seperti itu. Saya Itu seperti itu. Nah, itu salah satu titik poin tuh. Udah selesai yang seperti masa pengabdian, tapi kemudian setelah itu masih dipanggil lagi. Artinya kan ada sesuatu. Nah, kira-kiranya. Nah, menurut lo sendiri nih, sebenarnya apa sih yang jadi nilai lebih di lo sehingga kemudian Dipanggil lagi. Ya, saya kira nilai lebih karena dulu pernah beraktivis lah ya, beraktivis. Ada jejaring, kemudian juga kemampuan berkomunikasi. Itu saya kira kelebihan karena komunikasi. Dan saya kira kalau di Bawaslu ini kan memang orang yang bisa bicara, orang bisa bicara di forum dan sebagainya, mengelola sebuah organisasi karena background adalah aktivis, background adalah organisatoris, jadi masuk dalam ruang seperti Bawaslu yang juga organisasi, walaupun ini itu sudah bisa beradaptasi. Saya kira itu mungkin salah satu kelebihannya karena pernah beraktivis. Tidak sia-sia beraktivis ya di kampus ya. kasih. Menghindari malah. Modal. Kata orang lu nggak fokus terhadap pelajaran. Lu bisa ngulang terus. Ternyata enggak ya. Nah, tapi pertanyaannya begini. Background keilmuan, bukan anak politik, bukan anak sosial juga, ilmu sosial kan gitu. Walaupun pernah beraktivis kan, beraktivisme, cuma kan biar gimana juga kan pengalaman lapangan kalau nggak dibarengi dengan penguatan konsepsi yang didapat dari pelajaran resmi formal kan bisa jadi ada gap tuh. Nah, mengakselerasi ini gimana tuh sehingga bisa match dengan memang background pendidikan kan akuntansi. D3 kemudian S1-nya akuntansi. Tapi tadi karena background organisasi, background aktivis yang sehari-harinya bicara politik, bicara demokrasi. Jadi ketika kemudian masuk di Bawaslu
ya itu hal biasa karena di organisasi kita sudah bicara diskusi soal politik, Oh. diskusi soal demokrasi dan sebagainya. Ya itu kita juga biasa kuliah di kampus, mata kuliahnya akuntansi tapi bawa bukunya soal demokrasi itu biasanya itu di kampus ya sih. Tapi kita masuk kuliah yang diajarin akuntansi keuangan, kita bawa buku demokrasi kan. Gitu. Atau mungkin ini juga kali. Ada filosofi di akuntansi juga yang bisa kepake. Misalkan di akuntansi itu kan berlaku yang namanya asas keseimbangan. Ya. Nah, di politik kepake nggak tuh? Jangan-jangan mungkin karena itu tadi kali berhasil membawa konsep di akuntansi ke wilayah yang sebenarnya sedikit banyaknya bersentuhan dengan politik, walaupun bukan politik praktis langsung di partai kan begitu. Masuk ya? Ya, ya bisa jadi masuk gitu kan. Tapi di akuntansinya sendiri gimana? Memang sempat kalau di aktivitas setelah kuliah itu memang sempat juga masuk di perusahaan yang terkait dengan saham tapi tidak langsung akuntan tapi terkait dengan keuangan. Sempat beraktivitas hampir 4 bulan 5 bulan lah di beberapa. Sempat juga masuk di perusahaan mobil. Itu memang terkait dengan urusan waktu itu saya kerja di Karawang, karoseri mobil lah. Itu saya ditempatkan di bagian logistik, itu sekitar 6 bulan juga. Sempat juga di situ memang masuk di dunia-dunia yang hubungannya dengan bisnis. Saya sempat juga ikut sama orang mengelola sebuah bisnis, tapi ternyata memang dunia saya dunia politik. Feelnya nggak dapet nih ya? Iya, feelnya nggak dapet ya. Kerja di perusahaan itu nggak lama, paling lama 6 bulan. Kemudian ada yang 3 bulan. Kemudian yang terakhir ini ya pernah mengelola usaha sama temen, itu hampir 1 tahun juga nggak berkembang juga. Ya? Tapi ada masuk urusan politik malah saya lebih cepat, langsung ya? Cepat langsung gitu. Jadi kalau di yang lain dibilang pelari-pelari maraton yang lama gitu finish-nya, tapi kalau di politik jadinya sprinter ya? Ya, jadi cepat gitu, cepat nyambung kalau bicara politik. Chemistry-nya dari situ Iya. ya. Tapi pernah punya cita-cita nggak sih dulu jadi birokrat atau masuk di lembaga kayak begini gitu? Kalau cita-cita sih karena memang cita-cita politik ada dari dulu. Cita-cita politik memang ada, tetapi untuk bermimpi masuk di lembaga penyelenggara itu seperti ini dulu tidak ada. Tapi memang cita-cita politik suatu saat pengen jadi politisi apa segala itu ada. Tapi masuk di lembaga penyelenggara pemilu seperti hari ini Bawaslu itu dari dulu tidak ada, tidak kepikiran. Karena saya pun tidak tahu Bawaslu awalnya seperti apa. Saya tahunya KPU dan sebagainya itu orang tahunya KPU dan Bawaslu. Tapi pada saat ada seleksi saya ikut, saya menyelami ternyata akhirnya di situ kemudian saya memahami itu Bawaslu seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya cita-citanya itu setelah kuliah apa sebelum? Kalau cita-cita politik sejak masuk organisasi sudah punya Organisasi kan. Organisasi ya, itu di karena di kampus organisasi kan orang bicara politik, di kampus kan berarti. Iya. Bunga SMA, orang SMP bicara kan. gerakan mahasiswa, bicara bagaimana kemudian pergolakan politik nasional, internasional dan sebagainya. Kayaknya enak nih. Dari situ kita terinspirasi dengan banyak tokoh-tokoh kan, tokoh-tokoh penggerak, banyak tokoh-tokoh yang lahir dari organisasi, dari aktivis, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional dan sebagainya. Kita terinspirasi dari situ kan. Kita punya mimpi, punya bayangan, saya pengen seperti mereka gitu kan. Tapi kita prosesnya seperti apa ya, itu kita jalani saja. Padahal bisa jadi nih kayaknya sebelumnya cita-cita awal waktu nyebrang dari Sulawesi masuk ke Jakarta, sebenarnya pengen jadinya pengusaha kali ya? Cita-cita awal itu karena ngambil akuntansi, rencananya setelah lulus masuk perusahahan, ngurus urusan keuangan. Standar ya. Itu cita-citanya. Kenapa pengen ngambil akuntansi? Kayaknya D3 dulu kan, D3 pengen masuk, setelah itu masuk perusahaan rencana. Emang sempat masuk perusahaan, lulus D3 sempat masuk perusahaan tadi itu. Perusahaan di karoseri mobil di Karawang. Bekerja selama 6 bulan di logistik. Tapi balik lagi ke Jakarta, kuliah lagi kan, ngambil lagi. Nah, setelah itu kayaknya sudah urusannya aktivis sampai Awalnya masuk organisasi ada yang ngajak kah? Apa memang niat sendiri? Atau punya temen awalnya? Ini menarik nih. Saya kan Apa ada cewek cantik? masuk Jakarta itu kan tahun 2000. Dan itu saya nggak kenal Jakarta. Saya orang dari kampung nih, dari Sulawesi Selatan sana datang ke Jakarta.
Saya nggak kenal siapa-siapa. Kampus pun saya ditunjukin sama teman. Saya kuliah di kampus itu karena ada teman saya kuliah dulu di situ. Oke. Masuk kampus saya nggak kenal siapa. Orang bahasa saya juga bahasa Indonesianya masih belepotan kan gitu. Ah. Masih bercampur bahasa Iya. daerah. Di kampus ketemu dengan teman-teman aktivis, ya diajak lah. Pertama Oh, demo, diajak. waktu itu ikut demo dan sebagainya. Ya setelah itu pulang nonton karena Jakarta waktu itu masih hawa-hawa 98 lah. Hawa reformasi. Masih lah ya. Jadi gerakan mahasiswa itu masih hampir tiap minggu lah demonstrasi di sekitar Salemba dan sekitarnya. Jadi diajak ya. Itu diajak berorganisasi dan sebagainya. Walaupun awalnya tidak tertarik, tapi karena memang pergaulannya di situ, kemudian hampir tiap hari diajak ngobrol dan sebagainya, lama-lama akhirnya juga tertarik. Dan tertariknya pertama karena memang saya orang baru di Jakarta, tidak punya teman, Awalnya. tidak punya kenalan, kemudian ketemu dengan organisasi yang ngajak ngobrol, berteman dan sebagainya, itu Awal ya. awalnya di situ, sehingga tertarik. Balik lagi masuk yang ke Bawaslu-nya yang di usia yang bisa dibilang muda dan bisa mencapai posisi saat ini, dan di dalam juga kan rekan-rekan praktis banyak yang lebih senior. Nah, mengakselerasikan gitu kan, mengakselerasikan diri gitu kan. Poin utamanya apa dalam konteks mengakselerasikan diri sehingga bisa tetap tune, tapi pada saat yang sama lo sendiri nggak terbatasi mengeluarkan apa yang menjadi bisa perform maksimal, tapi pada saat yang sama rekan-rekan yang lain juga nggak merasa tertinggal, dilangkahin atau apa gitu. Iya, kalau di Bawaslu DKI Jakarta sekarang memang sih kalau di aturan kan memang sebenarnya sudah masuk lah, di aturan umur memang sudah masuk. Kalau di Bawaslu DKI Jakarta hari ini memang saya relatif yang muda lah, muda lah antara teman-teman yang lain. Memang karena saya tadi sampaikan bahwa prosesnya memang sudah panjang sejak dari 2012 saya sudah masuk di lembaga ini. Saya sudah masuk bergabung dengan pengawas pemilu sampai kemudian saya terpilih jadi anggota Bawaslu di 2018. Jadi prosesnya panjang, sekitar 6 tahunan berproses di situ jadi pengawas Jakarta Pusat dan tim asistensi di Bawaslu DKI. Jadi prosesnya sudah 6 tahun lah. Saya sudah beradaptasi dengan lembaga ini selama 6 tahun. Kemudian saya terpilih jadi anggota Bawaslu. Jadi tidak kaget karena memang saya sudah punya pengalaman cukup lumayan lah beradaptasi dengan di kantor dengan teman yang lebih senior itu. Ya teman-teman PNS yang lebih senior itu di kantor lebih banyak, bahkan itu seumuran dengan bapak saya itu sudah. Tapi karena memang kita ini kan sudah dibekali juga soal bagaimana memimpin, bagaimana aturan dan sebagainya, kita menempatkan diri sesuai dengan posisi kita tanpa kemudian melangkahi soal etika senior dan junior ini. Berarti kalau Bawaslu DKI Jakarta kemarin mengawasi yang gubernur ya, Pilgub ya? Ya, kalau ini kan kalau Bawaslu provinsi kan ini permanen, 5 tahun pergantian. Kalau di Pilgub kemarin saya masih tim asistensi. Pilgub kemarin tim asistensi karena itu kan Pilgub DKI 2017. Saya jadi anggota di 2018. Jadi saya praktis kemarin mengurusi pemilu 2019. Dengar-dengar ngelanjutin lagi kuliah. Ya, saya ini kuliah banyak nih. Nggak capek? D3 S1, setelah itu saya pernah ngambil kuliah juga hukum bisnis, nggak selesai. Ngambil lagi, saya pernah di UI, di Pascasarjana Ketahanan Nasional, tesis saya nggak selesai. Saya kuliah serius, tesis saya kemudian terbengkalai karena tadi ngurus kerjaan. Masuk lagi di salah satu kampus ngambil jurusan komunikasi politik rencana. Berjalan hampir 1 semester saya berhenti lagi karena urus kerjaan ini kan. Karena komitmen juga bentrok ya. ini Bawaslu harus ini pengabdian total ini nggak boleh di ini, jadi saya berhenti. Tapi alhamdulillah setelah 2019 pemilu 2019 kemarin saya kuliah lagi dan lulus pasca sarjana kemarin di salah satu kampus, walaupun ngambilnya magister manajemen kan gitu. Tapi saat ini juga sambil S2 saya kemarin saya ngambil S1 lagi sarjana hukum. Hari ini sudah mulai skripsi. Pasca sarjana manajemen udah kelar, tapi pada saat yang bersamaan sebelum itu kelar udah ngambil S1 hukum.
Rame iya, banget. bersamaan. Iya, kan? Udah bersamaan Banyak, kan? ngambil S2 Magister Manajemen sama S1 Hukum. Magister Manajemennya sudah lulus. Ini balas dendam Tinggal ceritanya. ini skripsi nih. Ini cerita edisi balas dendam nih. Ah, Edisi balas dendam sekaligus perkuat kompetensi diri sesuai dengan fungsi kalau saat ini. balas dendam sih enggak, karena memang saya sudah punya niat pengen jadi magister. Nah, Walaupun nah. 3 kali gagal dengan berbagai macam problem lah. Iya. Problem di Jakarta ini kan banyak di urusan Iya. kuliah. Iya. Tapi niat tetap harus ada kan, akhirnya lulus juga S2. Hmm. Nah, kalau yang S1 hukum ini memang terkait dengan hubungan dengan pekerjaan di Bawaslu yang memang lebih banyak bicara soal hukum. Makanya saya harus meningkatkan kompetensi saya sehingga kemudian saya harus mengambil S1 sarjana hukum itu tadi yang sekarang mulai masuk penyusunan. Tapi emangnya nggak bisa, karena kan gini, di awal pertama kali masuk Bawaslu sendiri kan bukan background politik, tapi berdasarkan pengalaman pernah beraktivisme. Sementara kalau dilarin ke kuliah kan nggak nyambung. Iya. Nah, praktis dari 2012 sampai sekarang, berarti kan udah bisa dibilang nguasain lah jeroan-jeroannya pengelolaan Bawaslu, sehingga tanpa kuliah pun sebenarnya bisa, kan begitu. Iya. Sebenarnya tanpa kuliah hukum juga Kan bisa. gitu. Kalau pakai logikanya orang awam, oh kita udah ada di sini kan gitu, ngapain lagi kan gitu. Sebenarnya tanpa itu yang menarik tuh sebenarnya di bisa, situ kan gitu. Karena memang kalau bicara hukum kita sudah bisa lebih spesial, tapi secara kompetensi orang kan bicara hukum kok bukan sarjana hukum. Oh, iya, itu kan iya, iya. agak apa namanya ya? Kalau saya bicara Legit. kalau saya sarjana hukum kemudian bicara hukum orang melihatnya Enak. oh ya, oke ini Oh, sarjana iya. hukum. Terang Tapi kalau aja saya gitu kan. anak akuntansi kemudian bicara hukum walaupun saya paham orang melihatnya lah bukan sarjana hukum kok bicara hukum. Artinya ada hubungannya dengan bagaimana linear kompetensi dengan pekerjaan kita ini. Nah, oke. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menggiring opini sehingga pada saat kita bicara hukum orang itu juga bisa menerima ya smooth lah ya, Ya. tanpa ada pretensi yang macam-macam Ya. loh, bukan anak hukum, Bukan anak hukum. apa anak akuntansi gitu Ya. kan, yang modalnya cuma modal keseimbangan doang kan gitu. Nah, Sarah jadi lebih ini ya. Tapi kedepannya sendiri, oke, akuntansi ya biar gimana juga yakin lah pasti sedikit banyak masih ada lah yang keinget. Ditambah lagi pengalaman itu juga ada walaupun nggak nyaman kan kita akhirnya mental. Terus pengalaman di birokrasi terutama di pengelolaan dan pengawasan pemilu juga udah ada, pendidikan juga dan banyak juga meskipun banyak yang nggak selesai tapi kan prosesnya juga pasti banyak knowledge yang udah masuk keserap ya keserap kan. Dalam konteks pengabdian motivasi ke depan kira-kiranya gimana nih? Saya kira begini, karena saya ini sudah terjun sudah hampir 10 tahun lebih ya di urusan Ya. kepemiluan ini Ya. dari 2012 sampai kemudian hari ini 2021 itu bicara soal pemilu, bicara soal demokrasi, bicara soal politik itu sudah panjang saya sehingga memang ya pasti karena ada cita-cita politik ya ke depan cita-cita politik itu tetap ada pasti ada. Kalau baca bukunya Brussel itu soal cita-cita politik kita selalu terinspirasi bahwa ke depan perubahan yang kita lakukan ya harus melalui jalur-jalur politik itu. Tapi kita belum tahu nih, ini kan rahasia Tuhan ya walaupun kita misalnya. Kayaknya tuh buku pegangan wajib ya. Ada tuh bukunya Panduan bagi. Brussel itu kan, panduan cita-cita politik gitu. Kalau kita baca itu ya kita punya cita-cita politik ke depan, tapi kita lihat seperti apa nanti ke depan. Kita belum bisa menentukan. Sebagai orang yang lama berkiprah di dunia pengawasan pemilu, ya mungkin sedikit ngomong tentang bagaimana iklim berdemokrasi dan dinamika politik di kita lah dalam konteks kekinian. Karena kan begini, makin kemari banyak terutama di anak-anak muda yang cenderung apolitis ya. Ya. Kan gitu. Nah ini sebenarnya sinyalemen yang menunjukkan kita semakin mapan, semakin settle berpolitik dalam konteks berbangsa dan bernegara atau kayak gimana nih? Yang challenge sendiri nih. Bicara politik begini, tadi Bang Yudi bahwa banyak orang yang kemudian apolitis. Saya itu untuk mengajak orang supaya tidak apolitis, saya selalu mengambil apa yang pernah ditulis oleh Arif Budiman, kakaknya Sohogi. Ya. Di situ saya pernah baca bukunya, di situ menyatakan politik itu
bagaikan udara. Itu selalu saya menjadi inspirasi saya. Udara itu dimanapun kita itu bisa dihirup. Jadi politik orang mau tidak tahu, orang mau tahu itu pasti akan terkena imbasnya namanya politik. Mau di dapur, mau di Nggak bisa lari laut, mau di sawah dan Nggak bisa sebagainya. Dia tidak bisa lari dari urusan politik karena politik itu adalah bagaikan udara, dihirup oleh siapapun. Karena politik itu adalah kebijakan, soal kebijakan, kebijakan ekonomi, kebijakan apapun itu urusannya dengan politik. Imbas ya. Sehingga Masih kalau imbas. kemudian orang Suatu keniscayaan yang dia harus hadapin ya. iya. Nah cuma kan persoalannya kadang-kadang pada saat menghadapinya itu ada ya udahlah masa bodoh gue ngikut aja kan gitu. Iya, Ada kadang yang gitu. ada yang punya kesadaran ya udah gue mau terlibat aktif di dalamnya kan gitu. Nah, makanya maksud saya seharusnya kita yang Karena buat memberikan kesadaran itu pastinya buat yang muda-muda akan lebih ngena kalau yang memberikan kesadaran adalah anak muda juga. ya, Kayak Om Bur nih, Ya. bukan yang udah lebih senior. Nah, Ya. Tapi kena ya. betul. makanya seharusnya misalnya dalam setiap diskusi-diskusi soal politik dan sebagainya kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tadi anak muda ini kan yang bisa bicara soal masa depan negara ini ke depan seperti apa, ini anak muda ini kan gitu. Dia punya peran penting dalam mengawal negara ini seperti apa, mau negara ini hancur atau kemudian sejahtera itu tergantung anak mudanya hari ini yang berpikir seperti itu. Makanya sebenarnya anak muda ini tidak perlu takut dengan yang namanya politik tadi, karena dimanapun ya pasti ada imbasnya. Oleh karena itu menurut saya harusnya kita ini selalu memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda. Anak muda. Makanya kami juga di Bawaslu itu hari ini ya programnya ke sana, bagaimana kemudian melakukan pendidikan politik, memberikan pemahaman terkait dengan pengawasan pemilu, memberikan pemahaman terkait dengan demokrasi, memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana perkembangan demokrasi kepemiluan kita ke depan seperti apa. Misalnya kalau dia terlibat seperti apa, misalnya keterlibatan anak muda ini penting dalam hal misalnya suksesi kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ke depan yang bisa menentukan negara ini maju atau tidaknya tergantung anak Generasi muda ya. hari ini. Betul. Terlepas nanti siapa yang mereka pilih, mereka Iya. bisa menempelkan diri ke gerbong yang mana itu cerita lain. Iya. Paling nggak berangkat dari kesadaran politiknya Iya. dulu bahwa mereka sebagai individu nggak akan pernah lepas, Iya. nggak akan pernah bisa menghindar, selalu terkena langsung dampaknya kan. Suka nggak suka. Suka nggak suka. Jadi mau Udara tadi ya. harus Terlibat atau tidak terlibat. tidak terlibat, dan terutama yang muda Iya. itu lebih apa ya, mungkin dalam tanda kutip wajib gitu ya, punya kesadaran itu harusnya ya. Iya, harusnya. Benar-benar rame-rame bondong-bondong nanti masuk jadi anggota Bawaslu juga ya. Udah diperlukan dong. Nah, tapi balik lagi nih, ini sebenarnya menariknya kan begitu. Anak akuntansi punya pengalaman sesuai dengan bidangnya nggak nyaman. Coba kuliah berapa kali ya karena memang berangkat dari pengabdian yang harus totalitas, akhirnya dikorbankan kuliahnya nggak lanjut, sampai akhirnya ada waktu juga bisa kuliah dan sekalinya itu langsung buat kan gitu. Motivasi kedepannya ya berangkat tetap bisa total mengabdi di wilayah bagaimana peningkatan kapasitas politik masing-masing individu. Nah, terkait dengan awal mula nih, kalau kita balik, kita ngomong agak kosong aja lah ya. Cita-cita dari kan nyebrang dari Sulawesi kemari kan gitu. Ya. Kebayang nggak? Rantau. Nah, kebayang nggak kemudian kita sudah punya cukup pengalaman, sudah cukup punya ya mungkin dalam tanda kutip pengaruh gitu kan, kita ngerti bagaimana peta perpolitikan dengan kompetensi dan keilmuan yang kita punya, balik lagi kemudian untuk kita melakukan pengembangan di daerah asal. Saya ini kan praktis di Jakarta ini sudah tahun 2000 ya. Jadi sekitar 21 tahun saya di Jakarta. Ya. KTP saya juga sudah Jakarta. Di Saya Jakarta, sudah ya. warga Jakarta. Ya. Rumah sudah di Jakarta kan gitu. Pulang kampung sekali setahun juga kalau lebaran. Kalaupun ada waktu misalnya nelpon orang tua ya pulang kan gitu. Nah, perkembangan di kampung saya nggak terlalu mengupdate
persoalan di sana. Saya lebih banyak, malah saya lebih paham soal Jakarta. Saya lebih paham soal Jakarta, perkembangan saya. Bahkan kalau pulang pun saya masih bisa nyasar kalau misalnya di kota Makassar itu. Kan Karena udah berubah sih ya. 21 Karena memang tahun. saya dari kabupatennya kan gitu. Tapi kalau bicara Jakarta sampai Ganggang sudah tahu kan gitu. Tahu, Udah ya. 21 tahun di Jakarta. Iya. Dengan modal tadi awal beraktivis, jalan ke sana kemari nggak pernah berhenti, dan hari ini sampai hari ini kemudian mengabdi sebagai anggota Bawaslu. Jadi ke depan saya kira tidak ada kepikiran untuk belum ada kepikiran untuk itu. Artinya memang saya masih berjalan pada rel sebagai anggota Bawaslu. Seperti apa nanti ke depan saya belum menentukan, itu kita mengalir saja. Masih rencana Tuhan lagi ya. Kita mengalir saja, tapi melalui proses-proses yang Iya. yang benar kan gitu kan, sesuai dengan proses-proses yang kita lalui seperti itu. Tantangan terberat apa sih selama ngejalanin ini semua? Ya itu tadi, dalam konteks yang pertama ya, yang umur yang terbilang relatif muda dibanding yang lain, pasti kan challenge-nya beda tuh, tantangannya beda dengan yang lain. Yang dirasa tantangan paling beratnya apa?